Masih kita lanjutkan untuk pemodelan dua dimensi dari respons gravitasi untuk pendekatan benda dengan poligon. Berdasarkan yang sudah kita tunjukkan dari persamaan yang pertama, kita sudah membandingkan juga dengan persamaan yang kedua. Tentu saja di sini adalah logaritmik dalam bentuk basis bilangan natural. Ini akan memberikan hasil yang serupa, mirip. Namun berkemungkinan pada saat kita melakukan komputasi akan bertemu sedikit permasalahan berkaitan dengan nilai alfa 1 di sini atau A1 di sini, terutama jika kondisi untuk Z vertex 1 dikurangi Z vertex 2 ini akan berharga 0. Jadi pembagian ini akan berharga 0, itu mungkin akan menjadi problem komputasi yang akan kita temui. Ada kemungkinan juga untuk nilai di sini akan memberikan nilai juga yang 0 atau pembagian dengan 0, nanti juga akan mungkin memberikan problem di bagian komputasi. Nah, tapi meskipun begitu, ini kemungkinan akan sedikit terjadi karena mungkin hasil dari sini adalah pembulatan. Jadi kemungkinan di sini akan jarang terjadi. Demikian juga pada saat kita menggunakan formulasi numerik yang kedua. Di sini nilai alfa dihitung menggunakan situasi yang mirip seperti ini. Jadi ketika Z vertex 2 dikurangi Z vertex 1 ini menghasilkan 0, maka nanti akan memberikan problem di bagian komputasi, sehingga dalam plotting respons gravitasi, medan gravitasinya akan memberikan nilai yang mungkin tidak sesuai, atau pola anomalinya menjadi sedikit mengganjal begitu. Dan di sini kemudian juga ada nilai untuk R dari koordinat titik stasiun ke vertex 2 dan juga koordinat stasiun ke vertex 1. Jika ini akan berharga 0 karena ini nanti juga logaritmik natural atau ln dari R vertex 2 dan R vertex 1. Ketika ini sama dengan 0, berarti kemungkinan posisinya akan sangat dekat dan relatif menempel dengan posisi koordinat stasiun, dan situ akan memberikan nilai baik sebagai pembilang atau penyebut dari logaritmik natural ini akan memberikan problem di bagian komputasi. Solusinya diantaranya adalah menggunakan algoritma komputasi. Kita bisa menggunakan if statement. If statement ini di sini kita menggunakan jika kita menemui beberapa nilai ini, kita bisa menggunakan pergantian nilai diganti dengan angka yang sangat kecil, misalkan 10 kali 10 pangkat minus 7, misalkan 10 pangkat minus 7 misalkan, atau 10 pangkat minus 6. Itu yang berarti kalau dalam satuan SI bisa jadi akan lebih kecil dari 1 mm. Nah, secara umum argumen dari bagian itu, ketika kita punya posisi di sini, ini adalah argumen ketika kita akan menghitung respons gravitasi, akan sangat tidak mungkin posisinya itu akan menempel. Jadi kalau kita punya posisi di stasiun sini adalah ilustrasinya ada gravimeter, salah satu dari gravimeter absolut atau gravimeter relatif. Di sini ilustrasinya. Kemudian di sini ada jeda antara posisi gravimeter dan juga permukaan tanah, dan juga akan ada suatu ruang kecil. Di sini ilustrasi ruang kecil di dalam tabung ataupun juga alat gravimeter kita berupa sensor gravitasinya. Jadi ketika ada sensor di sini, kita butuh jarak atau ruang. Jadi kalau sama dengan 0 itu kemungkinan di alam juga secara engineering kita akan tidak menemui di bagian itu.
Jadi biasanya digantikan dengan angka yang cukup kecil. Ini ilustrasinya, meskipun posisi sensornya sudah sangat dekat sekalipun pasti ada casing. Casing itu juga berjarak lebih kecil dari 1 mm misalkan, itu berarti menyisakan jarak. Jadi biasanya menggunakan algoritma ini bisa kita gunakan dalam perhitungan. Jadi pada kasus-kasus yang spesifik seperti itu bisa kita gunakan. Kemudian jika kita menggunakan cara yang lain, salah satunya mungkin ini butuh algoritma yang cukup panjang. Jadi kalau kita pendekatan untuk body yang 3 dimensi pada suatu koordinat kartesian yang ideal, ini saling tegak lurus dengan titik origin di 0,0,0, kurang lebih kita menggunakan strategi dengan cara membuat algoritma komutasi menggunakan simpangan sumbu kartesian yang saling tegak lurus dengan koordinat 0,0,0 sebagai acuan. Jadi titik acuan di sini tetap, tetapi terdapat simpangan sebesar epsilon atau perubahan yang sangat kecil untuk sumbu z, sumbu x, dan juga sumbu y. Jadi epsilon itu sangat kecil. Misalkan di sini bisa kita lihat pergeserannya 10 pangkat minus 7 misalkan, atau di sini menjadi negatifnya positif, negatifnya positif, negatifnya. Ini akan memberikan pada jarak tak hingga, pada rentang yang tak hingga bisa dilakukan hal yang seperti itu. Dengan cara demikian maka kita kemungkinan tidak akan mendapatkan nilai z vertex 2 dan juga z vertex 1 itu sejajar, karena secara tidak langsung akan sudah bergeser dengan angka yang sangat kecil. Demikian juga untuk nilai ini kemungkinan kecil akan menjadi 0 untuk posisi ini dan ini. Posisi untuk R pada vertex kedua dan R pada vertex 1. Demikian, terima kasih para pembelajar yang sedikit mencari tahu di sana sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.